Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Namaku Fani Cahaya Wahyuni, biasa dipanggil Fani. Sekarang domisilinya di Yogyakarta. Aslinya adalah asli Purworejo. Nah, bagi yang nggak tahu nih Purworejo di mana, Purworejo itu ada di baratnya Yogyakarta, atau lebih tepatnya baratnya Kulon Progo. Nah, aku mau beberapa cerita sedikit gitu ya, mungkin terkait ketertarikan aku saat ini, kesibukan dan hobi. Nah, mungkin kalau hobi untuk saat ini saya sedang menggeluti beberapa olahraga untuk meningkatkan aktivitas fisik aja sih, biar tercapai 150 menit per minggunya gitu. Nah, sekarang sedang lagi nyoba yoga. Yoga udah lama sebenarnya, yang baru banget tuh tenis, lagi nyoba pengen tenis sama nyoba rutinin jogging gitu. Nah, juga sambil sama teman-teman ngobrol-ngobrol. Karena suka banget juga dengerin orang ngobrol, terus cerita-cerita gitu tuh seneng. Terus selain itu juga suka baca buku tentang wellness, terkait self development, kemudian psikologi, gizi, dan kesehatan lainnya yang emang terkait value-value kesehatan seperti itu. Kemudian saya juga suka banget jalan-jalan, cuma untuk saat ini masih belum banyak dikunjungi kota-kota yang ingin dikunjungi gitu. Nah, kemudian kesibukan saya saat ini tuh sedang menempuh studi master di ilmu kesehatan masyarakat, terutama minatnya di bidang gizi kesehatan. Jadi sesuai dengan sarjana saya terkait gizi, nah sama-sama juga di Universitas Gadjah Mada. Nah, mungkin mau cerita sedikit kenapa memilih gizi gitu, kenapa nggak yang lainnya. Awalnya tuh lebih karena dulu waktu di bangku SMA gitu ya, suka jajan kan. Nah, iseng aja membaca di label kemasan, terus ada tulisan nutrition fact, kayaknya asik gitu loh, mempelajari lebih dalam terkait makan makanan, minuman gitu. Nah, alhamdulillahnya dapat kesempatan, dapat rezeki bisa sekolah di Yogyakarta dan kuliah alhamdulillah tepat waktu 4 tahun. Kemudian juga selama proses pembelajaran itu menemukan ternyata suka nih di bidang gizi masyarakat. Sebelumnya juga ikut beberapa praktik ya terkait gizi masyarakat dan kayaknya enjoy gitu bersama masyarakat. Nah, setelah lulus, saya ikut project research bersama dosen terkait pemberian apa ya, seperti obat isinya probiotik kepada anak-anak yang terkena diare. Kemudian melihat efek apakah pemberian pemberian makan pada anak itu terhadap kesehatan pencernaannya itu seperti apa. Itu salah satu beberapa project research-nya. Kemudian saya ambil internship juga selama 3 bulan di salah satu rumah sakit di Yogyakarta, di mana saya belajar lebih komprehensif nih bagaimana melakukan asupan gizi dari asesmen, kemudian diagnosis gizinya, implementasinya seperti apa, monitoring dan evaluasinya juga seperti apa, dan memberikan konsultasi. Selain itu juga belajar manajemen terkait penyelenggaraan makanan di dapur di rumah sakit gitu. Nah, setelah selesai saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bekerja sebagai ahli gizi di puskesmas, yaitu ikut programnya Nusantara Sehat yang merupakan programnya Kementerian Kesehatan, yang mana harus mau ditempatkan di mana saja, dan saya mengambil yang tim. Jadi dulu Nusantara Sehat atau NS itu tuh ada tim dan individu, dan di mana saya memilih sebagai tim, dan itu programnya 2 tahun, dan jika tim itu ada perbedaannya dengan individu waktu dulu, itu tuh tim harus melakukan program, membuat program, dan segi pelatihannya juga berbeda. Kami pelatihannya 40 hari. Nah, selama 40 hari itu kami diberikan pembekalan terkait bagaimana sih membuat program yang tepat dan lain sebagainya. Dan saya berkenalan bersama tim saya karena memang nggak tahu ya timnya tuh siapa, penempatan di mana itu benar-benar nggak tahu. Jadi kita tahu saat pembekalan di sana. Nah, di situ saya berkenalan dengan berbagai karakter, beda dari suku ya, karena kan saya suku Jawa, baru ini bertemu dengan suku Bugis, suku yang ada asli Aceh, kemudian dari Maluku, gitu. Nah, saya penempatannya itu
Ada di Loloda. Jadi Loloda itu salah satu kecamatan di Halmahera Barat di Maluku Utara. Beda ya, Maluku Utara dan Maluku gitu. Kalau Maluku Maluku itu ibu kotanya Ambon. Tapi kalau Maluku Utara itu Ternate. Kalau nggak tahu mungkin ini ya Tidore. Uang 1.000 itu kan ada Maitara dan Tidore. Nah, itu saya di daerah situ itu ibu kota apa ya kotanya gitu ya. Saya lebih ke pelosoknya gitu. Karena kan kita memang base-nya di daerah terpencil atau sangat terpencil. Nah, saya mendapatkan kesempatannya di sangat terpencil. Jadi memang lebih jauh dari kotanya seperti itu. Nah, sampai di sana, saya menariknya itu justru lebih ke belajar sosial budaya di sana dan survival life-nya dan sangat teringat sampai sekarang dan sangat-sangat terngiang gitu. Saat kami sampai di proses perjalanan sampai ke tempat penempatan, itu kita kan lewat lewat laut 2 kali gitu. Nah, yang kedua kalinya itu yang terakhir untuk sampai ke penempatan, kita disapa dengan musim ombak. Jadi pertama kalinya kita naik kapal kecil gitu ya. Dan itu pas musim ombaknya. Jadi kayak was-was banget. Apakah ini kita baru aja berangkat tugas terus langsung purna tugas loh. Wassalam gitu kan ya Allah. Itu bener-bener terngiang banget sampai sekarang sama-sama tim gitu bareng-bareng. Nah, sampai sana juga terheran-heran. Ya udah dibilang sih nggak ada sinyal, katanya masih ada, tapi ternyata ya bener-bener tidak ada sama sekali. Apa ya, GSM, geser sedikit mati gitu, sinyalnya tuh hilang gitu. Terus sepi banget di sana. Pas sampai sana tuh hari Minggu ya. Oh mungkin karena Minggu ya sepi. Mungkin untuk hari weekdays-nya apa lebih rame gitu. Ternyata sama aja guys. Kayak ya Allah, aku kan hidup selama 2 tahun di sini kayak semoga bertahan gitu. Tapi alhamdulillah enjoy-enjoy aja sih ya dapat ya konflik pasti ada tapi bisa diatasi gitu ya. Terus terkait air juga waktu penempatan tuh susah banget air, alhasil juga harus ngungsi ke desa sebelah untuk mencuci, untuk ya untuk sekadar mandi bahkan begitu dan untuk buang air kecil dan sebagainya kita ngangkat air gitu untuk dari desa sebelah atau enggak kita juga ada semacam ojek tapi itu juga jarang banget sih ojek air gitu. Jadi memang kita ke sumur ngambil air dan untuk disimpan itu sampai sampai 2 tahun seperti itu juga sih. Meskipun setidaknya air sumurnya lebih dekat, ada yang udah banyak airnya, tetap kita harus ngangkat air. Ya itulah survival life-nya. Insya Allah gitu. Nah, mungkin cerita terkait pengalaman ya, pengalaman terkait membuat program kan tadi cerita terkait Nusantara Sehat Tim itu membuat program. Nah, di situ kita melakukan implementasi ya, maksudnya lebih menerapkan apa yang kita dibekali saat pelatihan itu, kita melakukan analisis situasi di lapangan itu seperti apa, kemudian pendekatan kepada masyarakatnya itu seperti apa, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, dan lain sebagainya. Terus kita bisa nih, bisa nih kita ambil celahnya, inovasi kesehatan apa yang bisa kita masukkan. Nah, salah satunya karena saya di bidang gizi, jadi salah satunya adalah masting, gerakan masyarakat sadar stunting. Karena memang eranya sekarang memang permasalahan stunting masih tinggi gitu ya, masih masih jadi ya problem. Nah, waktu itu kami dan tim, saya dan tim itu mengundang kader dari 21 desa. Jadi dulu wilayah kerja kami 21 desa. Dan itu kami latih pelatihan pemberian makan bayi dan anak PMBA gitu ya, pemberian makan PMBA yang tepat itu seperti apa. Karena melihat dari masyarakat itu pemberian makanannya masih hanya menggunakan pisang saja atau burus saja atau bahkan menggunakan komersial seperti itu dan tidak bisa mendukung peningkatan berat badan yang lebih baik. Kemudian juga memberikan tablet tambah darah kepada remaja dan itu juga berkolaborasi dengan pihak sekolah tentunya. Kemudian juga membuat champion yaitu seperti apa ya? Kader cilik lah ya atau sebagai pengingat teman sebaya untuk mengingatkan minum tablet tambah darah dan juga kita latih terkait kesehatan dan kesehatan reproduksi juga di situ. Nah, selain dari gizi, kita juga karena satu tim itu profesinya tidak hanya gizi ya, dari kesehatan yang lain. Salah satunya adalah apoteker dan kami melakukan program terkait penanaman tanaman obat keluarga. Terus kemudian dari teman kami juga
dari ATLM atau analis kesehatan melakukan bersama dengan program TB melatih kader-kader yang ada di sana bagaimana screening TB yang tepat, kemudian bagaimana pelaporan dan lain sebagainya. Dan juga ada dari teman kita promosi kesehatan bersama-sama kami melakukan inisiasi kawasan tanpa asap rokok di beberapa desa. Masih percontohan karena memang terkait dana, research, dan lain sebagainya masih cukup terbatas. Apalagi tahun kami bertugas itu benar-benar angkatan COVID. Angkatan COVID di mana dilemanya COVID bagaimana melihat respon warganya itu menolak dengan vaksinasi, tidak mau apa lockdown gitu ya, nggak mau di rumah, pindah kemana-mana aja, malah ada karena libur jadi malah keliburan atau malah keluarganya yang berdatangan ke desa kami seperti itu. Nah, pernah juga ada terkait ada yang meninggal karena COVID dan harus dilakukan protokol apa semayam dengan apa dikubur dengan protokol COVID gitu ya. Itu juga ditentang tidak mau ya dengan dikerahkan dengan petugas kesehatan dan juga tokoh agama dan tokoh masyarakat ya akhirnya tetap bisa seperti itu meski dengan banyak tantangan hambatan saat itu dengan menggunakan APD yang lengkap sangat-sangat Masya Allah sekali tenaga kesehatan dari puskesmas kami. Kemudian di sana juga dari situ melihat sepertinya program-program yang sudah kami jalankan itu eh, bisa lebih baik lagi dari yang sudah kami lakukan karena juga kami masih pertama gitu ya dan saya sendiri tuh merasa perlu upgrade ilmu gitu sehingga buat apa ya lebih baik lagi untuk melakukan program atau project yang memang lebih terarah, lebih tertata seperti itu. Nah, kemudian saya lah memutuskan untuk mengambil Master Public Health seperti itu dan selama sekarang ini kan sedang proses pembelajaran seperti itu untuk S2 atau Master. Nah, saya mendapatkan pandangan baru nih terkait melakukan inovasi kesehatan yang lebih komprehensif terkait program atau isu-isu kesehatan masyarakat, terutama di bidang gizi, dan bisa bertemu dengan pakar-pakarnya. Jadi lebih apa ya? Lebih lebih komprehensif gitu ya daripada waktu saya dulu melakukan program bersama teman-teman. Karena juga pelatihan hanya 40 hari ya dan juga berbasis waktu sekolah di sarjana. Nah, saat kemarin saya kesempatan magang atau internship di salah satu NGO di Jakarta, saya belajar banyak tentang manajemen program dari bagaimana pengumpulan datanya, kemudian monitoring dan evaluasinya, bagaimana menyusun data-data, kemudian menyusun log frame, logical framework atau kerangka berpikir dan lain sebagainya. Dan hingga saya memiliki output atau outputnya adalah membuat prototype program. Dan ini hanya sebuah rancangan, tidak belum dilaksanakan. Nah, oleh sebab itu karena sudah lumayan dan alhamdulillahnya bertemu dengan beberapa orang yang seminat dengan saya, mulailah kami bersama-sama membuat suatu gerakan. Nah, yang namanya saya sesama atau sehat bersama, di mana hal ini adalah sebagai upaya untuk pengabdian masyarakat atau melakukan gerakan sosial atau yang intinya untuk mengendalikan masalah gizi di Indonesia seperti obesitas, stunting, wasting, gizi buruk, ataupun sampai ke bagaimana akses makanan, literasi kesehatan, literasi gizinya, edukasi gizinya, dan lain sebagainya. Dan kami memang ingin berfokuskan ke remaja atau dewasa muda, di mana itu adalah ibaratkan itu kita mengatasi masalah di hulunya. Jadi memang di akar masalahnya, karena ya memang remaja, dewasa muda ini adalah penerus bangsa gitu ya, yang nantinya adalah generasi yang akan melanjutkan eh, nilai-nilai terkait kesehatan. Ya, sehingga remaja dan dewasa muda ini harapannya bisa diberikan perspektif dan
mindset yang tepat terkait kesehatan dan bisa dipupuk sejak dini. Begitu. Nah, semoga dengan sesama sehat bersama ini bisa berkembang dan bisa memberikan banyak manfaat kepada banyak orang, dan bisa berkolaborasi dengan banyak pihak tentunya ya, karena kita tidak mungkin hanya berdiri sendiri, karena juga harus, apa ya, bersama-sama untuk mengentaskan. Karena ini masalah kita bersama juga gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin, apa ya, masih catch up, bisa follow Instagram kami, yaitu komunitas sesama, atau boleh di Instagram saya, yaitu Fani Cahyawi. Gitu. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi, terus atau mungkin bisa berkolaborasi bersama gitu ya. Oke, sekian begitu saja dari saya. Terima kasih. Semoga kita ketemu lagi dan sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.